Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu di Kota Medan tega menganiaya 2 anak kandungnya. Sebanyak 216 calon haji asal Kabupaten Labuhan Batu diberangkatkan ke Tanah Suci. Lebih dari 500 calon kepala desa mengikuti ikrar deklarasi damai Pilkades serentak Kabupaten Langkat. Jelang perayaan Idul Adha, peternak di Kota Pematang Siantar justru resah akibat adanya penyakit mulut dan kuku. Pembelian hewan untuk kurban kini sepi. Lokasi peternakan hewan di Jalan Sibatu-Batu, Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar. Tahun ini tampak sepi jelang perayaan Idul Adha. Berbeda dengan tahun lalu di 2021, pemesanan sapi pada peternak bisa mencapai 100 ekor sapi hingga lebih. Penurunan jumlah pemesanan hewan kurban ini diduga akibat maraknya penyakit mulut dan kuku yang kini mewabah di sejumlah daerah di Indonesia. Satu sisi orang niat mau beribadah, mau untuk berkurban, jadi was-was dengan adanya penyakit PMK yang terjadi di saat ini. Jadi diharap cepat terselesaikan ya Bang? Nah, itu yang diharapkan bagi peternak lokal pun, itu yang diharapkan karena dampaknya ke lokal. Meski di peternakan kawasan Sitalasari belum ada kasus hewan terserang penyakit mulut dan kuku, namun turut terkena imbas keraguan masyarakat dalam membeli hewan kurban tahun ini. Yana Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Informasi lainnya, sebanyak 216 calon haji asal Kabupaten Labuhan Batu yang masuk dalam kelompok terbang 5 Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 15 Juni 2022. 216 calon haji asal Labuhan Batu berangkat dari Labuhan Batu menuju ke embarkasi Medan pada 14 Juni 2022. Setelah bermalam di Asrama Haji Medan, calon haji Labuhan Batu berangkat ke Tanah Suci pada Rabu malam 15 Juni 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Labuhan Batu mengatakan seluruh persiapan keberangkatan calon haji asal Labuhan Batu dipastikan telah rampung. Musim Haji 2022 ini, Kabupaten Labuhan Batu mendapat kuota 216 dari 3.777 kuota haji Sumatera Utara. Akan diberangkatkan langsung nanti dari Asrama Haji Labuhan Batu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, tepatnya acara mulai pukul 6 pagi setelah subuh. Dan dalam hal ini seluruh jemaah tidak ada kendala. Mengupahi merupakan tradisi mendoakan atau memberi restu agar perjalanan lancar serta mendapat anugerah kesehatan fisik selama pelaksanaan ibadah haji hingga kembali pulang ke tanah air. Sebagai bentuk penghormatan, Pemkab Labuhan Batu memberikan tali asih berupa uang tunai Rp1.150.000, selai kain sarung, serta makanan khas tanah air, bumbu pecel bikinan ibu-ibu PKK Labuhan Batu. Pemberian hadiah tersebut diperuntukkan seluruh calon haji asal Labuhan Batu. Dapat kloter 5, insya Allah dengan pelepasan hari ini kita berharap semua jamaah haji yang berasal dari Labuhan Batu dapat keberkahan, sehat berangkat dan juga sehat kembali ke tanah air. Kloter 5 Sumatera Utara merupakan gabungan dari calon haji Labuhan Batu, Kabupaten Dairi, serta Kota Medan dengan jumlah keseluruhan 389 orang. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu. Sebanyak 578 calon kepala desa dari 165 desa mengikuti ikrar deklarasi damai Pilkades serentak Kabupaten Langkat. Ikrar deklarasi bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban menuju Pilkades yang jujur dan demokratis.
578 calon kepala desa mengikuti ikrar deklarasi damai Pilkades serentak Kabupaten Langkat di Pendopo, Jentera Malai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat pada Selasa pagi. 3 orang perwakilan dari calon kepala desa se-Kabupaten Langkat membacakan ikrar deklarasi damai yang diikuti oleh seluruh calon kepala desa yang mengikuti acara kegiatan. Sesuai pembacaan ikrar, 3 perwakilan Cakades melakukan penandatanganan deklarasi yang disaksikan oleh PLT Bupati Langkat dan unsur Forkopimda. PLT Bupati Langkat, Syah Afandi berharap nantinya yang terpilih dapat memimpin desa yang amanah dan mempunyai visi misi yang baik untuk membangun desanya, serta selalu bersinergi dengan pemerintah di atasnya. Berharap akan terpilih pemimpin kepala desa yang punya visioner, punya visi ke depan untuk membangun desanya sesuai dengan harapan oleh Presiden kita. Untuk pelaksanaan pilkada sendiri, himbauan dari pemerintah Kabupaten Langkat. Kita berharap pilkada yang kondusif, damai dan nyaman ini hanya bisa tercipta dengan para kepala desa, calon kepala desa ini melaksanakan proses pemilihan dengan secara yang benar. Ada sebanyak 578 calon kepala desa mengikuti pilkades serentak dari 165 desa di Kabupaten Langkat. Sementara ada 2 desa tidak bisa mengikuti pilkades, yaitu Desa Harapan Maju karena banyak warga yang tidak masuk daftar pemilih tetap, dan Desa Balai Kasih karena hanya mempunyai 1 calon kades. Dalam pilkades serentak di Kabupaten Langkat, terdapat 300.000 lebih orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap dari 853 TPS. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, seorang seniman perempuan asal Medan menekuni hobi menulis dengan tangan atau lettering. Menurut seorang psikolog, aktivitas ini memiliki banyak manfaat, salah satunya mengurangi efek cepat pikun. Seni estetik dan kaligrafi punya makna dan harga tersendiri dalam penyampaian pesan. Betty Lorencia, seorang seniman perempuan, menekuni hobi kaligrafi dan lettering sejak tahun 2016 lalu. Hingga kini ia masih konsisten bertahan dengan kegemarannya menulis tangan bergaya kursif. Keindahan tulisan tangan Betty ternyata punya tempat tersendiri bagi para pelanggannya. Goresan jari jemarinya digunakan dan dicari banyak kalangan, mulai dari pengelola toko roti, pemilik toko bunga, hingga cenderamata untuk membuat sebuah logo atau memberikan sebuah pesan. Tulisan Betty tidak berakhir di atas kertas saja, tapi juga dicetak dalam berbagai bentuk. Betty termasuk kalangan yang tidak melewatkan hari tanpa menulis dengan tangan. Terkadang ia diminta menuliskan pesan, ungkapan dalam tulisan kursif yang diyakini tidak dapat tergantikan oleh tulisan hasil cetak print. Dari menulis dengan tangan, Betty berimprovisasi memadukan tulisan huruf kursif tradisional jenis Spencerian hingga copperplate. Jari jemarinya akrab dengan varian pena celup maupun brush pen. Namun jenis pena dan torehan tinta diakui membutuhkan kecocokan pada karakter kertas yang berbeda pula demi menjaga keindahan tulisannya. Guna kaligrafi itu pemesannya biasanya yang punya usaha kafe atau florist ataupun baker gitu-gitu buat kue, untuk hiasan kuenya, name tag kuenya, ataupun untuk hiasan di kafenya, atau buat kartu ucapan, atau bukan yang punya bisnis usaha undangan gitu-gitu sih. Atau ke pribadi juga ada orang yang mau butuh jasa kaligrafi juga sih. Untuk kaligrafi itu karena semua pada pakai komputer, jadi kadang ada yang lupa gimana serunya menulis dengan tangan gitu. Karena kaligrafi ini kayak mengembalikan lagi masa-masa menulis, indahnya menulis. Nike Miliala, seorang pengusaha toko roti, merupakan salah seorang pengguna jasa tulis tangan Betty. Menurut Nike, roti dan cake buatannya kerap dijadikan oleh-oleh dan buah tangan, di mana para pelanggannya menginginkan pesan kalimat maupun nama pengirim ditulis dengan tangan. Tulisan tangan dinilai mengandung makna lebih dalam, lebih personal, serta kesan melekat antara pemberi dan penerima. Yang printing, beberapa customer itu ngerasanya nggak terlalu touchy, kayak nggak
tersampaikan kayak apa yang disampaikan gitu, karena beberapa orang pengennya lebih apa ya bilangnya, private atau lebih Monumental, spesial, personal. iya personal, lebih personal. Karena kalau printing kan sebenarnya dia pun bisa buat sendiri gitu. Sekarang kan banyak aplikasi ya dan bisa di print langsung. Cuman orang kalau misalnya buatnya custom seperti ini kan berarti niat banget ya. Apalagi untuk orang yang lebih spesial pasti beberapa orang lebih prefer dibuat kayak gini. Tidak sebatas keindahan seni tulis. Menurut Betty, menjaga jarinya tetap bergerak menulis merupakan bagian dari relaksasi. Pendapat Betty dibenarkan oleh psikolog pendidikan Irna Minauli. Menurut Irna, menulis salah satunya berdampak pada identitas dan entitas karakter diri seseorang. Kemudian dengan menulis tangan, kita ketahui akan banyak area otak yang beraktif ya, sehingga akan memudahkan orang untuk mengingat ya. Jadi dia membuat orang juga ternyata bisa mencegah kepikunan katanya ya, karena banyaknya aktivitas di dalam otak manusia tersebut. Nah, dengan beragam manfaat menulis, yuk kita biasakan menulis dengan tangan setiap hari. Tutia Lawia Lubis melaporkan dari Kota Medan. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.